Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila jami'il ulama'il 'amilin wa syuhada' as-salihin musannifin mukhlasin. Ila al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى أبو أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Syukur kepada Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk kembali mengkaji, melanjutkan kajian ayat-ayat Al-Qur'an setelah 2 minggu prei. Ya, alhamdulillah tadi malam saya balik jadi agak flu nih, apunten. Ya agak oleng juga nih karena jet lag nih. Jet lag niku matanya niki masih mata Saudi. Jadi rojok kantuk. Beda 4 jam. Ya semoga barokahnya ngaji kita semua diberikan kesehatan dan serta kemampuan semuanya insyaallah untuk kapan-kapan kita semuanya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah baik untuk umrah ataupun haji insyaallah. Kita sampai surat ke-4 ya. Surat ke-4 yaitu surah An-Nisa, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan sekarang masuk ke surah An-Nisa, masih juz yang ke-4. Suratun Nisa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ai ahla Makkah. Yang dimaksud di sini adalah wahai penduduk Mekah. Jadi Al-Quran itu Pak, ada yang madaniyah, ada yang makiyah. Madaniyah itu ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah ya setelah hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ayat yang turun setelah kejadian itu dinamakan madaniyah, walaupun bukan di Madinah. Sedangkan ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah itu disebut dengan makiyah. Ya. Nah, surah An-Nisa niki, surah An-Nisa niku kebanyakan madaniyah, turun setelah periode Rasulullah hijrah. Cuma ayat 1 ini ya ayuhan nas, ketika dimaknai ai ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, niki masuk makiyah. Ciri-ciri ayat yang turun ketika periode Mekah itu adalah apa? Seruannya itu adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Sedangkan kalau yang madaniyah itu ciri-cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena ya ayuhan nas ini umum. Karena yang di Mekah itu banyak yang masih belum beriman. Maka ayat-ayatnya kebanyakan ayat-ayat tentang tauhid. Ya, wahai manusia bertauhidlah kamu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau sudah madaniyah, kebanyakan ya ayyuhalladzina amanu, spesifik orang-orang yang iman. Ya. Ayat-ayatnya biasanya ya tentang hukum dan lain sebagainya. Ngapunten nggih kula bilang nih. Ya ayuhan nas, menungso, ai ahlu Makkah. Maksudnya adalah wahai penduduk Mekah. Ittaqu, takwa sira kabeh. Bertakwalah kalian semua. Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ai maksudnya adalah iqabahu, terhadap siksanya Allah. Takutlah kamu terhadap siksanya Allah. Dengan cara apa kamu takwa? Dengan cara apa kamu takut terhadap siksanya Allah Ta'ala? Bi an tuti'uhu, yaitu dengan cara kamu taatlah kepada Allah. Nah, makanya takwa niku sering diartikan apa? Al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, ya, artinya adalah taat. Ya, jadi ittaqu rabbakum, taatlah kamu takwalah kamu kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu yang kamu wajib taat kepada Dia? Alladzi khalaqakum, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan Tuhan kalian, kum, kepada kalian semua. Tuhan itu yang menciptakan kalian. Nah, kalau patung itu kan kamu yang bikin, bukan kamu yang dibikin patung. Alladzi khalaqakum, yang mana telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Siapa yang dari diri yang satu? Maksudnya di sini adalah Adamah, yaitu mbah kita, yaitu Nabi Adam. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam? Ya, dulu itu yang kita kaji dalam surah Al-Baqarah. Pertama Allah menciptakan, sebelum Nabi Adam sudah ada malaikat dan para jin. Nah, kemudian Allah punya plan, punya iradah. Jadi salah satu sifatnya Allah itu adalah
Allah punya iradah, punya kehendak. Kehendak ini disampaikan kepada malaikat dan ya apa? Ini ya apa ayatnya? Ya, saya mau bikin khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya mau bikin khalifah di muka bumi. Siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi Adam. Nah, itu. Jadi kita semua ini sumbernya adalah min nafsi wahidah, dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi jenis yang baru, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa, dan menciptakan sapa Tuhan kalian, minha, dari nafsi wahidah, dari diri yang satu itu, zaujaha, pasangannya. Jadi pasangannya Nabi Adam itu diciptakan dari dirinya Nabi Adam. Siapa dia itu pasangannya? Hawa, yaitu Sayyidah Hawa atau Siti Hawa, mbah kita, Mbah Hawa. Nah, konon ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ini diusir di muka bumi, Siti Hawa ini turunnya jatuhnya kemana? Ke daerah Jeddah. Jeddah itu di mana? Di Arab Saudi nih, Bu. Makanya dinamakan Jeddah, Jiddatun itu mbah wedok. Ini konon ya, bu bener bu enggak ya gak ngerti ya. Kalau Nabi Adam, konon ada yang mengatakan turun di daerah India. Bil maddi, cara bacanya dibaca pakai mad panjang. Hawa, Siti Hawa diciptakan dari apa? Min dilain min adlaihil yusra, dari satu tulang rusuk, min adlaihil yusra, dari beberapa tulang rusuk yang sebelah kiri. Jadi Nabi Adam diciptakan dari gini. Allah ya, punya plan master, punya plan, nyampaikan ke malaikat, saya mau bikin khalifah di muka bumi. Singkat cerita, kemudian dibentuk hardware-nya itu apa? Fisiknya nih loh, fisiknya dibentuk. Setelah dibentuk, kemudian ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi wa qa'u lahu sajidin, dan aku tiupkan sebagian dari ruhku, kemudian menjadi tunduk. Jadi diciptakan hardware-nya dulu, bentukannya dulu, kemudian ditiupkan ruh. Nah, kemudian dari tulang rusuknya, salah satu tulang rusuknya yang kiri diambil, dari bahan itulah perempuan ini diciptakan, Siti Hawa. Nah, makanya istri itu disebut apa? Sigare nyawa, karena dia berasal dari situ. Nah, tulang rusuk itu melindungi, melindungi apa yang ada di dalam rusuk. Ya, jadi pasangan suami istri ini ya harus saling melindungi. Pertanyaannya, Nabi Adam pernah mengalami masa kecil mboten, Mbak? Apa langsung diciptakan langsung brewokan itu? Ya napa? Pernah mikir gitu mboten? Nabi Adam itu ketika diciptakan langsung besar atau pernah bayi kemudian masa anak-anak dewasa? Gimana? Ya nggak tahu. Cuma saya pernah baca tafsirnya Imam Maturidi kalau saya tidak salah, Ta'wilat Al-Maturidi atau apa, Ta'wilat Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ketika menjelaskan ayat wa Isa khalaqahu kamathali Adam, ya gitu, wa mathalu Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun.
penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Nah itu di situ tertulis kalau Nabi Isa diciptakan tanpa seorang kalau Nabi Adam diciptakan bila abin wa ummin, tanpa bapak dan ibu, Nabi Isa diciptakan bila abin, tanpa bapak. Nah kalau sama perumpamaannya sama, kalau Nabi Isa pernah mengalami masa kecil, ya berarti Nabi Adam pernah juga mengalami masa kecil. Nah, karena lafaz tafsirnya itu waladun bila abin wa ummin gitu. Seorang anak tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, kalau lafaznya waladun anak, ya berarti pernah mengalami masa kecil. Ya, tapi benernya gimana? Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Kok bisa? Zaman sekarang ada teknologinya. Sampai buka di internet nih. Namanya apa? Cloning. Zaman sekarang ada. Semua ilmuwan mengakui. Pak Hadi ini misalkan diambil rambutnya satu saja. Dari rambutnya ini akan diciptakan Pak Hadi yang lain. Sama bentuknya seperti ini. Nah, itu namanya cloning. Secara teori sudah ada, semua ilmuwan mengakui. Cuma kalau dipraktekkan, nah ini masih belum. Apalagi terkait dengan etika ilmu pengetahuan. Apakah kalau nanti diciptakan ini disebut manusia atau bukan ini? Nah, gitu kan. Tapi di film-film barat itu sudah muncul, Pak. Ide-ide semacam itu sudah muncul. Jadi teorinya sudah ada. Daya kreatif manusia itu sudah muncul. Misalkan ada orang yang kayanya luar biasa, dia dikloning kemudian diternak, ya. Diternak untuk apa? Supaya orang yang asli kalau seumpama jantungnya sakit, yang cloningannya tadi dibunuh, jantungnya diambil untuk mengganti yang asli tadi itu. Sampai sebegitunya. Jadi sudah ada. Di hewan sudah dipraktekkan. Sampai cek di Google nih, monyet hasil cloning sudah ada. Jadi diambil salah satu DNA-nya atau diciptakan persis. Dan yang di Cina ini berhasil sampai hidup beberapa minggu. Kalau sebelum-sebelumnya coba ini mati. Diciptakan mati. Kalau yang di Cina berhasil. Kalau nggak salah namanya hua-hua. Sampai apal aku. Nah, karena kaget dengan berita itu. Itu tinggal dipraktekkan ke manusia. Artinya apa? Teknologinya ini sudah ada teknologi cloning. Kok bisa? Karena dalam tubuh kita ini ada namanya DNA. DNA itu adalah pembawa sifat keturunan. Ya wallahu a'lam lah ya. Jadi yang teknologi semacam ini sudah ada. Para ilmuwan mengakui itu ada cloning. Wa khalaqa minha zawjaha Hawa bil maddi wa min dila'in min adla'ihil yusra. Dan Allah lah Tuhan kalian lah yang menciptakan dari nafsi wahidah tadi pasangannya, yaitu Mbah Siti Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Wa batha, ya, kemudian babar, menyebarkan, farraqa wa nasyara, yaitu tegese napa misah sapa Allah, wa nasyara lan menyebarkan, minhuma dari keduanya, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, min Adam wa Hawa, dari Mbah Nabi Adam dan Hawa dan Siti Hawa. Dari keduanya menyebar, ya, rijalan katsirah, laki-laki yang banyak, wanisaan dan perempuan, katsiratan yang juga banyak. Nah, jadi semua laki-laki dan perempuan ini asal usulnya dari nafsu wahidah, dari diri yang satu.
dan pasangannya yaitu Siti Hawa. Menyebar semuanya. Tadinya ya di daerah-daerah sana, akhirnya menyebar ke Indonesia, ke Papua, ya, ke Amazon dan lain sebagainya. Menyebar semuanya. Nah, ahli Mekah, manusia ini disuruh untuk bertakwa kepada Allah, yang mana Allah inilah yang menciptakan nafsi wahidah, diri yang pertama dan pasangannya, yang dari keduanya ini menyebar di muka bumi ini. Wattaqullaha, dan takutlah dan takwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna, yang mana saling meminta siapa kalian semua. Fihi, ing dalam tasaaluna itu idghamut taknya dibaca idgham fil asli. Ing dalam asli nih fisin, ing dalam huruf sin. Jadi tasaaluna. Wa fi qiraatin bitakhfif. Dan dalam qiraah yang lain cara bacanya ditakhfif. Kalau takhfif gimana? Bihadfiha, disembunyikan. Ai maksudnya tasaaluna. Ini cara bacanya kita ini. Kalau kita bacanya bukan tasaaluna, tapi tasaaluna. Kalau qiraah yang lain tasaaluna, saling meminta. Nah, kalau kita mengikuti qiraahnya Imam Hafiz an Asim, dibaca apa? Tasaaluna. Wattaqullaha alladzi tasaaluna, dan takwalah kamu kepada Allah, yang kamu meminta kepada Allah. Ai tasaaluna, yaitu cara bacanya tasaaluna. Jaluk sama sira kabeh. Bihi kelawan alladzi, yaitu Allah. Fima ing dalam barang bainakum ing antarane sira kabeh, haitsu yaqulu, sekirane ngucap, ya, setengah saking sira, ba'dukum setengah saking sira, li ba'din maring setengah. Ngucape ya apa? As'aluka, saya meminta kepadamu, billahi, atas nama Allah, wa anshuduka billahi. Ya sama lah. Aku meminta kamu atas nama Allah. Ya, jadi bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana kamu saling meminta atas nama Allah. Wattaqu, dan takutlah al-arham ing silaturahmi, ing bira-bira mahram, asalnya dari rahim. Jadi silaturahim. Kenapa? Silah niku nyambung, rahim itu yang berasal dari rahim yang sama. Nah kita ini kan semuanya berasal dari rahim yang sama, rahimnya Mbah Siti Hawa. Ya, takutlah kamu hendaknya untuk menjaga silaturahmi. Caranya ya antaqta'uha, takutlah kamu memotong tali silaturahmi. Jadi penting. Kita semua berasal dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam dan pasangannya Siti Hawa. Takutlah kepada Allah dan takutlah kamu untuk memotong tali silaturahmi. Makanya disebut dengan mahram. Ya. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat bil jarri, dibaca huruf jar. Atfan ma'tuf, dibaca ataf. Alat domir, atas domir. Fi bihi, pada lafaz bihi. Ya kan ada wattaqullaha. Nah, alladzi tasaaluna bihi. Wa kanu, lan ana sapa ahlu Mekah kabeh ku yatanasyaduna, iku padha tulung tinolong, saling menolong, birrahimi, kelawan ya, kelawan yang berasal dari rahim yang sama. Makanya ada kabilah ya, kabilah-kabilah ini karena suku-suku ini berasal dari rahim yang sama. Kalau ada suku Bani Hashim, berarti anak turunnya Hashim. Kalau Abu Bakar itu dari Bani
Tayyim berarti mbah-mbah ya padha kabeh satu kabilah keluarganya niku. Atau kalau di sini ya biasanya yang satu marga. Ya, kalau daerah Sumatera ini kan enten yang menjagane nggih pakai marga. Napa? Misalkan Lubis. Enten orang yang namanya Lubis. Nasution, itu kan marga. Berarti mbah-mbah wis padha kabeh. Apalagi ibu saya nih Waode, Laode. Ya, jadi kalau ketemu orang depannya Waode atau Laode itu lagi di runut mbah-mbah ya padha. Atau orang-orang Arab As-Segaf, Al-Attas bin Yahya. Ya itu berarti mbah-mbah padha. Nah, orang-orang ahli Mekah ini pokoknya wis duluran, ini mereka saling tolong menolong. Nah, ini diberitakan oleh Allah Ta'ala silaturahmi itu untuk dijaga. Innallaha sesungguhnya Allah kana ana sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh iku raqiba ngerekso atau waspada, menjaga. Raqib dekat. Allah itu sangat dekat. Sehingga Allah itu mengetahui. Hafizan tegese ngerekso, menjaga li a'malikum maring pira-pira amale sira kabeh. Fayujazikum maka napa mbales sapa Allah kum ing sira kabeh biha kelawan pira-pira amal ai tegese lam yazal muttasifan bidzalika. Maksudnya adalah tidak akan beralih ya dari sifat raqibah tadi niku. Jadi Allah itu maha mengetahui, maka Allah karena mengetahui amalan-amalan kalian, maka Allah akan membalas, memberikan ganjaran terhadap segala amalan atau aktivitas yang kita lakukan. Wa nazala fi yatimin, ayat berikut ini turun terkait dengan anak yatim. Talaba yang meminta siapa anak yatim tersebut min waliyihi dari walinya. Meminta apa? Malahu, hartanya. Famana'ahu, tapi kemudian walinya menolak untuk memberikan. Jadi ada anak yatim karena masih kecil, maka dia tanggung jawabnya berada di seseorang yang itu menjadi walinya, ya, bisa pamannya dan lain sebagainya. Maka wali ini kan wajib menjaga dia, termasuk wajib mengelola hartanya. Walinya ini haram memakan hartanya anak tersebut. Nah, ketika besar wajib dikembalikan. Nah, ayat berikut ini turun terkait anak yatim yang dipelihara oleh seorang wali. Ya, ketika sudah besar diminta hartanya gak diberikan. Jadi hati-hati terhadap anak yatim. Makanya di sini kalau ada santunan anak yatim sering kula ingatkan. Nah, anak yatim kan yang datang itu kan kadang ya sama walinya. Nah, maka walinya saya ingatkan, ini hartanya anak yatim, nggak boleh dimakan, nggak boleh diambil. Kalau diambil pun harus dengan seizinnya kalau betul-betul nggak mampu. Jadi hati-hati. Ya, termasuk mengadakan acara penyantunan anak yatim, kemudian bikin proposal, dia keliling urunan 10.000. Dari uang tersebut kemudian dipakai buat bensin, haram. Karena proposalnya untuk anak yatim. Untuk konsumsi panitia haram. Jadi hati-hati. Buat pakai banner haram. Ya, al-muawanah niki enten jatah untuk anak yatim. Itu gak bisa dibuat macam-macam, gak bisa. Di al-muawanah enten.
Karena ada beberapa donatur itu mau ngasihnya cuma mau ngasih anak yatim tok, buat bangun masjid, gak mau dia, pokoknya kayak anak yatim tok. Wa'atul yatama, wa'atu lan nekak no sapa sira kabeh al yatama ing pira-pira anak yatim, as-sighara kang cilik, alladzina la abalahum, yang mana mereka tidak punya bapak. Yang dimaksud di sini anak yatim adalah anak kecil yang tidak punya bapak. Anak kecil bapaknya meninggal, ibunya masih ada. Bapaknya meninggalkan harta, kan ada jatahnya untuk ibunya, ada jatahnya untuk anaknya. Ini loh, harta anaknya loh, ibu ya gak boleh memakan atau mengambil hartanya anak tersebut. Ini hati-hati ya. Suami istri punya anak, suaminya meninggal, punya harta warisan. Warisannya kan dibagi nih untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Nah, istrinya ini kan menjadi wali dari anak-anaknya. Jatah untuk anaknya ini nggak boleh dimakan sama ibunya. Ya. Ibunya ini jadi walinya. Apalagi ibunya kawin sama orang lain misalkan. Nah, nanti kalau besar harus dikembalikan. Harus meminta izin. Kalau memang dia miskin, fakir ya, boleh harus minta izin dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan ada ulama yang mengatakan sekarang nggak mampu minta izin, oke, boleh ala kadarnya, tapi nanti kalau kaya wajib kembalikan. Ada yang mengatakan sampai semacam itu. Jadi betul-betul harus hati-hati dengan hartanya anak yatim. Datangkanlah, maksudnya datangkanlah apanya? Amwalahum, berikanlah maksudnya ya. Apanya? Amwalahum, harta-hartanya. Idza balagu, ketika mereka sudah balik, sudah besar, sudah dewasa, sudah ngerti mana yang salah, sudah ngerti yang mana yang benar, sudah mukallaf, sudah menjalankan syariat. Ya, jadi harus diberikan. Wala tatabaddalu, dan janganlah kalian mengganti al-khabisa, perkara sing elek, al-harama tegese yaitu maksudnya perkara haram, bitayyibi, dengan perkara yang bagus, yaitu al-halal, yaitu maksudnya yang halal. Yang haram jangan diganti dengan yang halal. Maksudnya ta'khudhuhu badalahu, kamu mengambil gantinya halal tadi itu, kama taf'aluna, sebagaimana kamu melakukan min akhdil jayyidi min malil yatim, seperti kamu mengambil barang apik dari hartanya anak yatim. Wa ja'alil radi'i min malikum makanahu, kemudian menjadikan apa? Ya, dari harta kalian apa? Tempatnya, panggonane. Soalnya ini jangan memakan hartanya anak yatim ketika dia sudah balik, kamu harus mengembalikan. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan amwalahum, harta mereka, madmumatan, hale dan dikumpulkan, ila amwalikum, yang dicampur dengan harta kalian. Innahu stuhune harta tadi, ai akliha, yaitu memakan harta tadi, kana huban, itu adalah perbuatan napa? Dosa. Dzanban, tegese dosa, kabiran, dosa yang besar, aziman, dosa yang besar. Niki ayatnya agak panjang. Insya Allah kita lanjutkan
Nah ini saya mau ngomong lanjutkan minggu depan. Dikit informasi lagi ya, ngapunten. Jadi minggu depan saya nggak bisa lagi nih. Jadi saya 2 bulan Januari, Februari ini full. Saya besok pagi, saya baru nyampe tadi malam nih. Tapi besok ya mungkin dari sini jam 2 atau jam 3 pagi sudah harus ke Sulawesi. Oke. Sudah nolak-nolak tapi dimohon-mohon. Sebenarnya barengan sama wakil Bupati Probolinggo, tapi banjir Probolinggo, akhirnya ya saya mau gak mau. Jadi mohon maaf minggu depan pray lagi nih. Ya tapi mudah-mudahan gak sering-sering kayak gini lah. Kalau betul-betul ganjel, kalau pengajian tafsir ini pray terus gak enak juga. Tapi mau gimana nih? Niki juga meneruskan dakwahnya Abah Kulo. Jadi saya diminta ke Sulawesi untuk ke beberapa pulau insya Allah. Selama berapa hari? Selama 10 hari. Nah, jadi hitung-hitungan nih 2 minggu. Minggu depan dan minggu depannya lagi apa namanya? Pray lagi nih. Ya Ustadz, ya sampean minggu terserah lah ngaji apa. Kalau gak tafsir ngaji apalah, Aqidatul Awam atau apalah. Kalau bisa nggih. Ya, yang penting istiqomahnya nih. Syekhona Khalil Bangkalan niku ketika mondok, terutama mondok dan apa namanya Bangil, pondok Cangaan nih, pondok Cangaan. Itu kalau pondoknya libur, santri-santri pada pulang, itu nangisnya bukan main. Kenapa kok nangis? Karena kehilangan keistiqomahan ngaji. Karena yang istiqomah itu kan keramat. Ya. Bahkan kula niki Pak, kula terus terang niki ya. Ngaji tafsir niki tirakat saya niki. Saya ini kan bukan ahli tirakat. Yo gak posoan, gak wis jarang melekan dan sebagainya. Ya, tapi ketika Abah sudah meninggal, iku mosok gak duit tirakat blas ini. Ya wis mampuku iki tok. Jadi ini saya niatkan untuk tirakat saya. Dengan juga kalau ngaji ya ini diniatkan untuk tirakat. Apalagi yang dikaji ini Al-Qur'an. Saya niki percaya kalau ngaji Al-Qur'an insya Allah urusan dunia dan akhirat api. Urusan harta, kekayaan, insya Allah ada solusi. Sono jalan. Makanya saya ya termasuk ini nggih umroh bolak-balik wis peng 3 lho. Gratisan kabeh. Umroh yang pertama niku itu ada 5 tawaran umroh gratis, tapi tak pilih cuma 1. Umroh yang kedua apa namanya dari kampus, yo gratisan bisa. Umroh yang ketiga niki yang kemarin, yo gratisan bisa. Insya Allah Agustus besok, gratisan bisa. Besoknya gratis toh. Enggak ada duit, mau gimana lagi? Enggak ada duit. Ya tapi saya pribadi niki mempercayai niki barokah Quran. Jadi saya sampai juga niatkan niku mengkaji Al-Quran niki, Al-Quran barokahnya luar biasa. Ini firman-Nya Allah nih. Ya, Pak Hadi juga gratisan, Pak. Hah? Gratisan pisan. Lah sampean aja gratisan. Agustus engko karo aku. Jadi sebisa mungkin istiqomah, nggih. Saya juga mencoba untuk istiqomah apa namanya ngaji Al-Quran. Istri saya itu tahu. Kalau ada cara apapun, pokoknya aku mesti memberatkan, kok aku ngaji. Ya tapi kalau memang tidak bisa ditinggalkan ya mau gimana lagi. Masih belum punya sistem untuk mengganti. Idealnya kan ada yang menggantikan. Gitu. Jadi mohon maaf minggu depan 2 minggu kita pray lagi. Maksudnya saya nih. Kalau nanti Ustadz bisa ya diisi gitu nih. Ini nggak apa-apa. Ya pokoknya ngaji lah Ustadz. 15 menit apa ngaji kitab apalah, kitab Quratul Uyun kayak Uqudul Lijen. Jangan kalau Uqudul Lijen sampai belum nikah soalnya. Ya, itu bab tentang pernikahan nih. Ya, jadi
Ya mudah-mudahan kita istiqomah. Karena istiqomah niki khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, sampean kalau cerita keramat-keramatnya wali loh, wali ini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu sama istiqomah gak ono apa-apa nih. Istiqomah itu lebih 1000 kali lipat lebih keramat. Nah, karena keramat ya sampean makanya istiqomah ini dijaga gitu nggih. Ya termasuk saya pergi ke Sulawesi ini ya menjaga keistiqomahannya abah saya. Saya ke Singapura niku ya biasanya ke Singapura niku ya tak niatkan menjaga keistiqomahan abah saya, karena abah saya kan punya ya murid-murid di daerah sana. Ke Tomia ini kan ke Sulawesi nggih. Sulawesi itu ada pulau namanya Pulau Tomia, daerah Wakatobi. Itu yang menyebarkan agama Islam di sana ya salah satunya abah saya. Adanya pondok sekarang di sana namanya yang megang namanya kiainya Kiai Sumail. Itu dulu ya abah saya juga yang memondokkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya merasa punya tanggung jawab untuk menjaga tali sanad keilmuan di sana nih. Ya, jadi ya menjaga keistiqomahan kabeh. Ya kalau semama diniatkan jalan-jalan ya nanti berantakan nih kono bukan. Jadi diniatkan untuk istiqomah juga. Jadi niku nggih, mohon maaf minggu depan kita pray dulu, maksudnya saya niki. Jenengan monggo lanjut ngaji. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk senantiasa bisa mengkaji Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salam wal maghfirah alaina jami'an wa ala jami' ailatina wa usratina wa ala muassasatina al muawanah wa amurha bi ziyadatin katsirah min at-talami' wa tilmidhat waj'alhum wa auladana min ahli al-ilmi wa lil khair wa ahli at-tuqa lil istiqamah wa lil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.